kasih Tuhan Yesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, dimanapun Saudara berada? Saya ucapkan shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, ada poin yang perenungan saya di bulan ini. Doa sepakat, doa yang efektif Saudara. Ya, diambil dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal 15, 3 kali Yesus bilang, akulah pokok anggur. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, dikatakan, akulah pokok anggur. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, carang dan pokok, ya, carang dan pokok tidak dapat dipisahkan, ya. Carang dan pokok tidak bisa dipisahkan. Kalau diibarat kata seperti kepala dan tubuh, Saudara. Kalau tubuh saja, dia akan mati, tidak ada kepala. Kalau kepala saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harus ada kepala dan tubuh. Ini bicara tentang tubuh Kristus, Saudara. Nah, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara perhatikan, 3 kali Yesus katakan, akulah pokok anggur. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, ya, dikatakan di dalam berikutnya, ini adalah gambaran pohon kebun anggur, Saudara. Ya, seperti tadi, pokok dan carang tidak bisa dipisahkan. Kalau ini tentang bagian-bagian, tentang ilustrasi sebuah pohon, ada batang, bunga, daun, buah, dan akar, Saudara. Nah, lanjut ya, Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Maksudnya apa? Dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku. Kita mau belajar malam ini, ya. Perhatikan, dikatakan yang pertama adalah tinggal bersama Kristus. Katakan sama-sama, tinggal bersama Kristus. Yang pertama artinya setiap hari, sepanjang hari, 24 jam di rumah, ya, di kantor, dimanapun kita berada, kita berhubungan dengan Tuhan. Ini yang disebut hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan, ya. Lagi nyetir, lagi naik motor, lagi masak, lagi berjalan kaki, dimanapun saudara pergi, ini bicara tentang hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin, ya. Jadi bicara 24 jam sepanjang hari, di mana saja saudara berada, saudara bisa berkomunikasi dengan Bapa. Ini bicara tinggal bersama Kristus. Yang kedua, tinggal apa? Tinggal, firmanku tinggal dalam kamu. Artinya firman Kristus tinggal dalam kita. Sekali lagi, firmanku tinggal dalam kamu, artinya firman Kristus tinggal dalam kita. Contohnya apa? Kita dibersihkan, izinkan firman Tuhan, firman Tuhan itu membersihkan hati kita. Ya, dikatakan contoh, ya.
dari pikiran gak benar, luka masa lalu, emosional, trauma ya, trauma masa lalu, dan atau hidup gak benar, dibersihkan. Izinkan Tuhan membongkar, memperbaiki hidup kita. Amin. Seperti ada tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, ya, kita mau baca dulu firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita kembali lagi saudara, ya, kita kembali lagi dikatakan apa tadi yang pertama? Firman Kristus tinggal dalam kita. Izinkan saudara, izinkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya apa saudara? Artinya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa-doa yang efektif, doa yang sepakat. Jadi kalau saudara melakukan dua hal tadi yang di atas, apa saudara? Yang di atas dikatakan tinggal bersama Kristus. Yang kedua, izinkan firman, ya, tinggal bersama firman, ya. Firman itu, firman Kristus tinggal dalam kita. Yang ketiga, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan, pasti Tuhan akan genapi. Katakan sampai sini, katakan amin saudara. Ya, doa efektif itu apa? Doa efektif itu adalah kita akan belajar satu poin lagi. Kita lompat ayat 15, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Katakan amin. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini bicara tentang Tuhan bilang kamu sudah dipilih, bukan kamu yang pilih, tapi akulah yang memilih kamu, ya. Dikatakan supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, di sini adalah buah. Bagaimana saudara, di ibarat kata sebuah pohon tadi, pokok apa tadi? Seperti pokok yang gambar tadi. Nah, sebuah pokok, ya, tidak bisa dipisahkan dengan carangnya, saudara. Jadi Tuhan mau, ya, kita itu berbuah di dalam Dia, saudara. Perhatikan lagi, dikatakan buah apa sih? Buah apa? Yaitu buah yang pertama adalah buah pertobatan. Yang kedua, katakan pertobatan. Yang kedua adalah buah karakter. Katakan karakter. Yang ketiga buah jiwa-jiwa. Saya percaya waktu saudara melakukan ketiga hal tadi, saudara akan mendapat buahnya. Itu pertobatan, buah karakter, buah jiwa-jiwa. Ada satu ilustrasi saudara, dikatakan Bapa yang memberi hadiah. Satu kali ada seorang bapak mempunyai anaknya saudara. Lalu anaknya ini kurang lebih SD kelas 1 atau kelas 2 saudara. Lalu bapaknya ini bilang gini, nak, sepanjang malam bapaknya itu berpikir apa dia mau berikan hadiah apa. Dia mau berikan hadiah apa, dia berpikir, ya, mainan kah, apa yang anak ini butuhkan. Bapak ini berpikir, wah, teringat bapak itu karena anak ini belum punya sepeda gitu. Karena setiap hari diantar oleh bapaknya jalan kaki. Bapaknya berpikir, saya akan belikan sepeda baru di tahun 2024. Wah, saudara, singkat cerita bapaknya mulai pergi ke toko, lalu beli di toko sepeda, dia beli, lalu dia diam-diam ditaruh di gudang. Lalu malam hari dia tanya sama anak itu, nak, besok kamu berulang tahun, kamu mau hadiah apa, nak? Lalu anaknya bilang, Pak, aku mau video game, aku mau apa? Mau handphone baru, aku mau permainan yang baru katanya. Lalu karena banyak permintaannya, lalu anaknya bilang begini, Pak, kalau gitu papa aja deh yang cariin ya, aku udah bingung katanya. Lalu papanya bilang begini, nak, papa akan berikan kamu hadiah yang terbaik, hadiah yang dipakai setiap hari, yaitu sepeda yang terbaru katanya. Lalu anaknya berdiri, anaknya angkat tangan, hore, hore, aku dapat sepeda, aku dapat sepeda, aku dapat sepeda katanya. Lalu pertanyaannya saudara, sepedanya sudah ada atau belum? Sepedanya sudah ada di gudang. Katakan amin saudara. Sepedanya sudah ada di gudang. Begitu juga dengan hidup kita. Saya percaya Bapa di surga sudah menyiapkan saudara. Sudah menyiapkan. Seperti anak ini, sepedanya sudah ada di gudang.
Kolose pasal yang 1, Kolose 1 ayat 9, Kolose 1 ayat ke-9 sampai 14. Saya akan bacakan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Ini Rasul Paulus, saudara. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14 terakhir, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Kolose 1 ayat 9 dan 14, ada doa yang efektif, doa yang sepakat. Apa itu doa sepakat? Doa yang efektif. Saudara perhatikan, Paulus menceritakan kepada muridnya, saudara, dikatakan doa yang efektif. Yang pertama adalah untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi kita berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan bekerja atas hidupku. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, yang sempurna, Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita minta Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya saudara, bukan kehendak kita, tapi kita minta, biarlah kehendak Tuhan yang sempurna itu jadi atas hidup saya. Yang kedua, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan. Kita minta perkenanan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita minta perkenanan Tuhan, kita minta kelayakannya. Layakan aku Tuhan, biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu. Saudara perhatikan, yang ketiga, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita berdoa, Tuhan, biarlah aku berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, supaya dimanapun saya berada, saya bisa berbuah, saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Artinya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi saudara, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita berdoa, minta Tuhan, biarlah aku boleh bertumbuh, ya. Saudara boleh komsel, cool, pertemuan FA, atau apapun yang saudara datang, kumpulan doa, entah itu persekutuan doa, di rumah, di kantor, dimanapun saudara berada, membuat mesbah doa, saudara boleh bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, saudara. Katakan yang benar tentang Allah. Terus lanjut, yang kelima, menanggung segala sesuatu yang tekun dan sabar. Wow, ya, kita berdoa buat setiap pekerjaan kita, saudara. Biarlah kita bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau saudara punya anak, ya, saudara bilang, berdoa buat anak saudara yang sudah bekerja, atau saudara sedang bekerja, saudara bilang, Tuhan, mampukan saya untuk menanggung segala sesuatu dengan sabar dan tekun. Saya percaya, saudara, setiap hidup ini ada namanya proses hidup. Jangan kita lari dari proses hidup kita, dari tanggung jawab kita. Bilang sama Tuhan, biarlah aku boleh menanggungnya Tuhan, segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau saudara saat ini ada dalam proses, dalam usaha, dalam pekerjaan, jangan takut, saudara. Firman Tuhan bilang, engkau diberikan kekuatan dengan tekun dan sabar. Jangan lari dari proses masalah kita. Hadapi, saya percaya ada perkenanan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau berikan buat saudara. Lanjut, yang keenam, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Amin. Yang terakhir adalah yang keenam, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Apapun yang kita alamin, saudara. Saat ini kalau saudara apa sih bedanya, ya, orang yang berdoa dan orang tidak berdoa gitu, saudara. Yang pasti berbeda, saudara. Dan mengucap syukur dengan sukacita. Saat kita dalam proses hidup kita bilang, Tuhan, aku mengucap syukur.
Aku bersuka cita kepada Bapa. Aku bersuka cita, aku mengucap syukur. Nanti lihat saudara, jawaban doa saudara yang efektif Tuhan akan berikan buat saudara. Selamat malam saudara, selamat beristirahat semuanya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah perenungan malam ini Tuhan, kami boleh Tuhan menerima doa yang sepakat, doa yang efektif dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah doa yang kami naikkan Tuhan, semuanya berkenan, sempurna Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Seperti ilustrasi yang tadi, seorang bapa dengan anaknya. Bapa telah menyiapkan hadiah di gudang, seperti bapa menyiapkan sepeda kepada anaknya. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Saat ini yang sedang Tuhan mengalami tekanan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Yang melihat channel ini diberkati Tuhan. Aku berdoa sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan. Dan hidupmu di mana engkau berada, engkau berbuah dalam semua pekerjaan yang baik. Engkau bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan engkau bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang terakhir adalah engkau selalu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Saya percaya apa yang kau ingini Tuhan akan berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara melimpah-limpah. Sampai ketemu di waktu akan datang. Salam. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.